Sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan selalu sukacita. Senang Amin. sekali kita berjumpa kembali dalam program obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary. Bersama saya Giovanna Sagita dan rekan saya Teresa Wina. Halo. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, kalau kita mendengar kata Yesus Raja Kerahiman Ilahi, apa sih yang terlintas? Mungkin kita akan berpikir tentang kata pengampunan, kasih, dan harapan. Nah, untuk itu hari ini kita akan ngobrol dengan topik makna devosi kerahiman ilahi bagi seorang ibu. Sudah hadir narasumber bersama kita hari ini. Silakan boleh diperkenalkan, Wina. Ya, Gio, sahabat obrolan ibu-ibu, kita sudah kedatangan Ibu Esterina Arianti Jaya. Beliau adalah penasehat ke komunitas kerahiman ilahi KAJ, juga sekaligus penasehat komunitas kerahiman ilahi nasional. Ibu ini yang akan disapa Ibu Esther. Ibu Esther, terima kasih sudah hadir. Selamat datang, Bu Esther. Selamat datang semua. Ya, pasti semua banyak yang sudah kenal Ibu Esther ya. Boleh mau menyapa dulu, silakan. Sahabat Obrolan ibu-ibu. Obrolan ibu-ibu. Saya harap ibu-ibunya dari ibu-ibu muda sampai yang sudah punya cucu, sudah punya cicit bisa ikutan acara ini. Iya, terima kasih. Makasih Bu Esther. Ya baik Bu Esther, kalau kembali ke topik kita ya Bu tentang makna devosi kerahiman ilahi. Mungkin boleh dijelaskan dulu Bu secara umum gambaran devosi kerahiman ilahi itu praktek rohani seperti apa Bu? Iya. Ya, saya cerita agak panjang dulu ya ceritanya. Karena masih banyak juga menurut saya orang-orang Katolik yang nggak terlalu tahu apa sih devosi kerahiman. Kalau saya kasih seminar atau saya kasih sosialisasi tentang kerahiman, banyak di antara mereka, kenapa ya gereja Katolik sudah begitu banyak devosi, kok ini ada devosi lagi gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan. Ada devosi Maria, devosi Jalan Salib, devosi Santa Santo, macam-macam kan. Kalau yang saya tahu dari sejarah ya, bahwa devosi itu lahir karena situasi pada saat itu, pada zaman itu. Jadi kalau misalnya lihat lagi dari sejarah, kita tahu Allah itu dari penciptaan nggak pernah ninggalin umatnya. Dia selalu mengirim nabi-nabinya. Kalau dari perjanjian lama kan kita tahu Yeremia, Yehezkiel, Nabi Musa, dan seterusnya. Bahkan sudah masuk ke perjanjian baru pun kita banyak tahu bahwa Tuhan mengirim ada banyak Santa Santo. Dan juga kita tahu Bunda Maria ya. Bunda Maria tuh Bunda Maria yang menurut saya yang dipakai sama Tuhan untuk bolak-balik menyelamatkan manusia di dunia. Ada penampakan di Lourdes, ada penampakan di Guadalupe, di Fatima, bahkan sekarang yang di Medjugorje juga sudah disetujui atau diterima ya oleh Vatikan. Nah, devosi kerahiman ilahi ini timbul pada waktu itu, pada mulai manusia itu atau orang-orang kebanyakan hidup dalam kesusahan yang sangat susah pada zamannya Hitler. Mau masuk Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Jadi kalau saya yang mendalami atau baca tentang diary Faustina, jadi devosi itu ada karena ada buku diary ini. Diary Faustina. Masih baru ya Ibu ya, 1900 tahun 1000 ya. Faustinanya sendiri lahir tahun 1905. Tapi Yesus pertama kali datang menampakkan diri kepada Faustina dengan gambar kerahiman. Saya nggak bawa gambar. ini nih gambar ini ya. Gambar ini ya, gambar seperti ini. Itu pada tahun 1931. Dan kenapa ada devosi ini? Karena pertama yaitu Tuhan itu maha baik, maha kasih. Dia nggak pernah meninggalkan manusia. Seperti firman-Nya, tidak akan dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Bahkan melalui momen-momen tertentu, sebetulnya Tuhan berharap kita bisa memperoleh benefit dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat lagi tahun jubileum, sekarang kan saya ikutin tahun jubileum itu dari tahun 2000. Terus waktu Paus Fransiskus jadi Paus tahun 2013, 2015 dia sudah bikin tahun jubileum luar biasa kerahiman ilahi. Tahun 2025 kemarin jubileum, sekarang tahun ini jubileum lagi Santo Fransiskus ya. Itu sebetulnya mau menunjukkan betapa Allah itu dengan kerahimannya, dengan kebaikannya, dengan kemurahan hatinya, dengan pengampunannya, dia mau memberikan rahmat yang luar biasa ke kita. Jadi
devosi kerahiman ada karena masa yang ada pada waktu itu, dan kalau dilihat lagi pesan-pesannya Yesus di dalam devosi ini, pertama dia katakan bahwa kita harus berbelas kasih, harus punya iman, mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini tuh pilarnya dua, mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih. Dan yang berikut, pesan Yesus kepada Suster Faustina, engkau harus menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang kedua. Dan pesan ini bukan dari Yesus saja. Bunda Maria pun berpesan hal yang sama. Nah, kelebihan dari devosi ini yang saya tahu ya, kalau kita baca di Alkitab, bicara tentang Bunda Maria, kita tahu hanya beberapa kata tentang Bunda Maria ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku, atau dia doa Magnificat ya. Tapi kalau di dalam diary ini banyak ceritanya tentang Bunda Maria yang bercakap-cakap dengan Faustina, dan salah satunya juga itu. Aku melahirkan juru selamat ke dunia, kata Bunda Maria. Dan engkau Faustina harus menyiapkan kedatangan putraku yang kedua gitu. Jadi saya memang berharap teman-teman Katolik, khususnya ibu-ibu, untuk tahu ya devosi atau tidak berdevosi itu kan pilihan ya. Betul. Tapi kalau saya sudah tahu ini sesuatu yang sangat baik, harusnya bukan jadi pilihan lagi. Ini menjadi apa ya? Menjadi senjata utama atau hal yang penting yang harus dilanjutkan ke anak. Nah, kalau mau bicara seperti itu, saya cerita masa muda saya nih ya, masa kecil saya nih. Jadi saya keingat mama saya. Sharing. Iya. Waktu saya dilahirkan bukan dari keluarga Katolik. Papa mama saya bukan Katolik, bukan orang gereja, bukan. Waktu saya sekolah SD, saya masuk ke sekolah yang bukan Katolik. Nah, tapi ternyata saya yakin sekarang Tuhan sudah pakai mama saya untuk membuat bagaimana caranya supaya anaknya masuk ke sekolah Katolik. Kalau zaman dulu kan terkenalnya sekolah Katolik itu sekolah yang bagus lah. Disiplin. Bagus katanya gitu. Jadi walaupun mama papa saya tidak Katolik, tapi dia tetap berusaha masukin anaknya untuk sekolah di sekolah Katolik. Dan waktu zaman saya nggak gampang. Karena selalu Katolik, bukan. Langsung coret. Katolik, bukan. Coret gitu ya. Jadi nah, waktu kelas 5 SD, saya ternyata diterima di sekolah Katolik di Bandung. Nah, dari situ mungkin idenya mama cuma berpikir masuk ke sekolah bagus. Tapi dari situ saya yakin Tuhan pakai mama saya untuk memperkenalkan saya Katolik itu apa. Jadi tahu perayaan Ekaristi, tahu pelayanan di gereja, dan tapi tidak boleh masuk, nggak boleh dibaptis. Ya sudah ikut saja gitu ya. Baru SMA saya diizinkan untuk dibaptis masuk secara Katolik. Tapi kalau lihat rentetan itu berarti dari awal, walaupun saya belum tahu tentang Katolik, tapi saya yakin dari awal itu Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Saya masuk Katolik melalui mama. Setelah saya masuk Katolik, saya bisa ajak adik-adik saya, bahkan juga papa mama masuk Katolik semua. Dan ternyata dulu saya suka bilang bahwa agama itu agama orang tua dalam tanda kutip. Kalau orang tua Kristen, anaknya pasti diajarin Kristen. Kalau orang tuanya Katolik, ajak Katolik atau Buddha jadi Buddha dulu Bang Ahmad. Tapi menurut saya enggak. Sebetulnya manusia itu Tuhan sudah rencanakan dari awal. Dari kalau di Alkitab bilang suratannya sudah ada di tangannya Tuhan, itu betul menurut saya ya, karena dalam rentetannya itu saya sekolah Katolik, saya punya pacar jadi suami juga Katolik, terus anak-anak saya juga sekolahnya di sekolah Katolik, ketemu juga pacar, mantu segala macam juga Katolik. Dan hari ini saya menjadi lebih sadar gara-gara kalian undang saya. Jadi saya merewind lagi hal-hal yang lalu. Katolik itu menurut saya ya luar biasa, dan saya sungguh bersyukur dan berterima kasih karena saya jadi orang Katolik. Saya pernah baca satu di Matius ya, Yesus bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya saya ikut gereja yang Tuhan Yesus yang mendirikan. Yang dari awal Tuhan sudah kasih. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi buat ibu-ibu, walaupun tanpa sadar bahwa itu tanpa kita sadari, pasti mama saya juga nggak sadar bahwa itu petunjuk Tuhan ya. Tapi kalau itu diimani bahwa itu memang Tuhan sudah pakai seorang ibu untuk bawa saya, akhirnya anak, cucu, mantu saya untuk jadi Katolik karena peran seorang ibu mama saya. Ya.
Rencana keselamatan Tuhan. Ibu tadi ya. kan menarik bahwa memang Ibu kan katakan Tuhan tuh kan sudah merencanakan dari awal, meskipun kita mungkin di awalnya enggak gitu, Iya, tapi iya. Tuhan tuh arahkan sampai ke sana. Iya. Nah sementara kalau sekarang kan orang-orang bilang ya, kalau agama itu biarin aja nanti setelah besar gitu. Kayak hak asasi manusia gitu ya. Lalu, Boleh memilih sendiri. Nah kalau dalam kaitannya devosi kerahiman ilahi kan kita mau anak-anak juga tadi Ibu cerita bahwa itu adalah Yesus sendiri yang ngasih pesan minta Faustina untuk sebarkan. Iya, iya. Bunda Maria juga pesan gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang baik. Bagaimana kita lalu bisa menularkan itu ke anak-anak, ke keluarga gitu. Ya, poinnya setiap orang tua memang punya kebebasan juga ya, mau didik anaknya seperti apa. Ada memang yang memakai bahasa, biarinlah nanti dia gede tentukan sendiri. Tapi kalau menurut saya, kalau saya sudah tahu yang baik itu A, ya kenapa harus membiarkan dia nyari Memilih. B, C, D? Karena menurut saya juga kita nggak punya cukup waktu untuk belajar 5-6 agama yang ada di dunia ini, nggak. Menurut saya nggak cukup waktu. Saya teringat nih apa yang dikatakan oleh Quraisy Shihab ya, ibu Quraisy Shihab. papahnya Naswa Naswa Shihab. Nah, dia bilang buat orang Islam agama saya paling bagus, buat orang Kristen agama saya paling bagus, buat orang Katolik agama saya paling bagus. Itu wajar-wajar aja gitu ya, karena memang kita cuma ngedalamin agama kita aja kan gitu. Biarkan saja nanti terakhir gimana Tuhan lah yang mengadili. Nah, yang di sini itu yang harus dilakukan adalah kita melakukan ajaran kita dengan sebaik mungkin, bukan nyalah-nyalahin orang gitu kan. Tapi kembali lagi ke tadi pertanyaannya Vina, bahwa kalau saya jadi ibu, kalau saya tahu yang baik ini, saya akan arahkan dia ini. Nggak bisa terserah gitu, karena setahu saya banyak sekali anak-anak yang jadi hidupnya jadi menyimpang ke sana sini ya. Itu bukan salah anaknya sebetulnya, karena pergaulan. Nah, kalau seorang ibu membiarkan, ya udah kamu mau kesana sana lah, kesana sana terserah, nanti dia cari sendiri ya. Sama pergaulan. Iya, kalau jalannya benar. Kalau jalannya salah, sekarang kan banyak anak-anak yang ya macam-macam lah ya. Banyak sekali. Menurut saya mungkin ada dalam tanda kutip ada tanggung jawab orang tua yang budaya membiarkan itu. Biarinlah terserah mereka gitu kan. Nah, itu yang harusnya gitu ya. justru dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini, kita sebagai ibu udah dititipin anak nih sama Tuhan, ya kan? Begitu banyak orang yang pengen punya anak tapi nggak dikasih anak, ya kan? Nah, kita sudah dapat anak, Tuhan titipin, terus mana tanggung jawab kita gitu? Kita arahkan kasih yang terbaik menurut kita, karena memang kita taunya itu kan. Nah, nanti kalau sudah besar dia berkembang, ya saya bilang kita nggak bisa Di luar kontrol kita. di luar kontrol dalam arti lingkungan menentukan kan. Nah, ini pernah ada satu cerita, seorang ibu mendidik anaknya untuk jadi Katolik, tapi karena pergaulan akhirnya dia nggak jadi Katolik, malah jadi Yehova atau apalah gitu. Terus dia datang ke rumah saya ngobrol gimana gitu. Tapi kelihatannya dia sudah didoktrin bahwa apapun yang saya jelasin dia punya jawaban gitu kan. Terus saya bilang ke mamahnya, kalau udah kayak gini udah nggak bisa diapa-apain Bu, udah biarin aja dia jalan. Ibu tetap doa sebagai seorang ibu ya, satu-satunya senjata yang luar biasa itu sebetulnya doa. Doa itu kita langsung ngomong nih sama Tuhan ya. Doakan saja dia. Nanti suatu hari dia kejeblos, dia akan balik. Ya udah. Akhirnya ibunya tetap berdoa. Suatu hari ibunya datang ke rumah saya. Dia bilang lagi, Bu Esther, betul loh. Ternyata mereka sudah ikut ini mau cerai, nggak tahu gimana ceritanya mau cerai. Cuma mamahnya bilang gini, sebelum kamu cerai, kamu ikut dulu MA, katanya, Marriage Encounter. Gitu. Kalau sudah ikut MA, terus tetap mau cerai, ya terserah, silahkan katanya gitu kan. Nah, akhirnya dua anak ini ikutin mamahnya, ikut MA, mamahnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah ikut MA, anak ini bilang, mah enggak, saya mau kembali ke Katolik. Nah itu kan, jadi kekuatan doa ibu ya Bu? Iya, luar biasa doa. Jadi walaupun memberi kebebasan karena memang sudah tidak bisa diatur, tapi kita tetap punya satu power yang tidak bisa ada yang ngalahin doa. Jadi itu tanggung jawabnya si ibu. Jadi nggak ada bahasanya anak itu udah dewasa nanti gimana anaknya. Menurut saya ya, sampai kita mati status kita sebagai ibu tetap punya peran, tetap punya tanggung jawab untuk mendoakan
anak-anak kita, anak biasa. cucu kita. Pesan penting buat kita semua ya Gina ya. Iya, iya. Sahabat obrolan ibu-ibu, kita sebagai ibu menjadi pendoa terus ya Bu ya untuk Iya. anak-anak kita. Dan doa itu ternyata nggak susah. Iya. Orang suka bilang, oh susah nih doa, kehabisan kata-kata gitu ya. Iya. Padahal kalau tahu prinsipnya doa itu adalah saya berhubungan sama Tuhan. Nah, saya mau ngomong apa sama Tuhan ya sebebas-bebas Ngomong aja, saya gitu. gitu. Iya. Memang doa yang paling baik ya di tempat yang sudah disediakan dengan sikap yang baik gitu kan, atau kita dalam perayaan Ekaristi. Tapi karena Tuhan itu maha baik dan Tuhan itu ada di mana-mana dan Tuhan memang ingin terus connect sama kita ya. Jadi sebetulnya lagi masak pun, lagi nyapu pun, lagi apapun kita tetap bisa terus berdoa. Ya, tapi kalau lagi masak itu benar loh Bu. Kalau kita lagi kadang-kadang nggak yakin gitu dengan resep ini gitu ya, tapi terus kita doa gitu, enak loh Bu. Resep tuh nih doain. Nah ini saya punya satu pengalaman juga. Saya nggak bisa masak, ya. Suami saya pintar masak. Jadi kalau kita ngumpul anak-anak, terutama anak saya yang beta ya, anak saya perempuan, dia selalu tanya, Mama masak apa? Papa masak apa? Yang Mama masak itu dia nggak makan. Karena masakan papanya enak gitu kan. Tapi pernah suatu kali di rumah, karena nggak bisa suruh orang lain masak, akhirnya saya masak. Saya cuma doa begini, Tuhan tahu saya nggak bisa masak. Nggak bisa masaknya itu dalam arti mau itu kurang asin buat saya oke. Mau keasinan buat saya oke. Jadi saya nggak punya taste yang wah gimana gitu ya. Pokoknya ya, kurang asin ya kasih garam gitu. Hanya ada enak dan enak sekali kata orang. Iya betul. Jadi saya bilang gini, Tuhan saya nggak bisa masak, tapi bukan berkati makanan ya kalau saya doa. Saya bilang, Tuhan berkati mulut-mulut yang mau makan makanan ini. Supaya mereka bisa makan, bisa ketelan, bisa gitu ya. Bukannya masakannya enak nggak? Karena kalau bilang masakannya enak, besok-besok saya disuruh masak lagi. Oh iya. Dan memang waktu itu, anak-anak bilang, suami saya bilang, wah kita enak nih bisa makan. Gitu. Jadi maksud saya nggak berdoa minta supaya masakannya enak. Karena memang saya tidak hobi masak dan memang itu bukan talenta yang Tuhan kasih ke saya kali ya. Jadi saya cuma berdoa supaya apa yang dimakan, yang makan ini merasa enak dan bisa nelen makanan saya. Aduh, ya makasih sering ya Bu Esther. Bu, kembali lagi ke doa devosi kerahiman ilahi. Itu doanya seperti apa sih Bu? Apa sama kayak yang jam 3 sore itu kita doakan? Nah, jadi di dalam devosi kerahiman itu sebetulnya ada 5 saluran rahmat yang Tuhan kasih. Kalau kita dalam gereja Katolik sedikit ya kita nyinggung umum, kita dapat sakramen. Ada 7 sakramen kan. Dan sakramen juga itu artinya Tuhan hadir dan melalui kehadiran Tuhan dia memberikan segala macam rahmat. Nah, kalau dalam devosi kerahiman ini lebih khusus lagi, selain kita sebagai orang Katolik dapat 7 sakramen, kita juga dapat 5 saluran rahmat. Ya, antara lain dari gambar kerahiman ilahi, juga pesta kerahiman ilahi. Nah, kalau kita nanti bulan April, tanggal 5 April itu kan Paskah, 12 April itu pesta kerahiman ilahi. Yang ketiga doa koronka, yang Yesus bilang doakan sesering mungkin, doakan tanpa henti. Nah yang keempat yang tadi Gio bilang jam kerahiman, itu jam 3 sore. Dan yang kelima kerasulan kerahiman, jadi kita selain iman kita makin mengandalkan Tuhan, tapi semua itu nggak ada gunanya kalau kita tidak berbelas kasih ke sesama. Jadi ada 5 saluran rahmat yang kita bisa terima rahmat-rahmat dari Tuhan melalui 5 cara ini. Gitu. Kerasulan tuh jadi bukannya kita mewartakan ya Ibu ya? Ya kerasulan itu mewartakan, tapi mewartakan itu tidak seperti pembicara mewartakan, tapi harusnya lebih ke arah dari sikap hidup kita. Yesus bilang dalam buku diary ini ada 3 perbuatan yang harus dilakukan. Dalam hal perbuatan fisik, melakukan perbuatan belas kasih. Yang kedua, melakukan dalam hal kata-kata. Jadi kita harus mempunyai kata-kata yang berbelas kasih. Bukan yang menghakimi, bukan yang mengumpat, bukan yang gosip. Pokoknya dengan kata-kata kita harus melakukan perbuatan belas kasih. Dan yang ketiga, kalau perbuatan nggak bisa, kata-kata nggak bisa, dalam doa. Dalam doa, kita bisa juga melakukan doa belas kasih. Dan Yesus bilang, kalau 3 hal ini kamu lakukan, itu sudah menjadi bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat kubantah. Coba, Gio sama Bina bayangin, kalau saya bilang, kalau kamu lakukan 3 hal ini, orang bilang, kalian cuma basa-basi, kalian cuma pura-pura. Yesus bilang enggak, kalau kalian lakukan 3 hal ini,
bukti kalian mengasihiku yang tidak bisa kubantah. Itu tiga perbuatan hal yang harus dilakukan. Belas kasih, doa ya. Ya. Kata-kata dalam. Nah, kalau saya ini pendapat saya sendiri ya. Banyak devosi, tapi kalau saya lihat di devosi kerahiman ini tujuannya lebih mengarah kepada justru dalam hal doa. Kalau perbuatan belas kasih kan saya memberi sesuatu, pasti minimal Mina akan bilang terima kasih, ya kan? Kalau saya menghibur Gio, minimal Gio akan bilang terima kasih. Tapi kalau dalam doa, nggak ada yang tahu saya berdoa kan? Nggak ada yang bilang terima kasih juga sama saya kan? Tapi justru itulah perbuatan yang sangat Yesus harapkan. Karena dalam dunia ini banyak sekali jiwa-jiwa yang harus didoakan. Yesus kan di Alkitab juga bilang, aku tidak menghendaki kematian orang fasik. Jadi kita justru harus semakin banyak berdoa untuk mereka-mereka yang berdosa, yang nggak ada yang ngedoain antara lain gitu. Api penyucian. Ya, di api penyucian. Berarti doanya itu bukan yang doa kita minta untuk kita dapat sesuatu, tapi lebih doa untuk orang lain gitu ya. Lebih ke arah poinnya ini Yesus memang ngajar di dalam devosi kerahiman ini lebih ke arah bagaimana kita berkorban, menderita. Karena kalau baca bukunya Faustina itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi justru dalam penderitaan ini besar sekali kaitannya dengan rahmat kerahiman. Ibu, kalau di doa Koronka ya Ibu ya, saya pernah ada baca di buku kumpulan doa gitu. Itu dikatakan doa Koronka itu bisa mengampuni dosa bahkan yang paling berat sekalipun gitu Bu. Itu gimana pendapat Bu Esther? Jadi bukan doanya ya. Jadi jangan menganggap bahwa doa bisa mengampuni, yang bisa mengampuni cuma Tuhan kan. Ya. Cuma melalui doa Koronka memang di dalam diary juga disebutkan pertama doa Koronka ini adalah doa yang Yesus ajarkan langsung ke Suster Faustina. Kalau kita di Alkitab tahu doa yang diajarkan oleh Yesus langsung adalah doa Bapa kami kan. Nah di dalam devosi kerahiman ini ada doa yang Yesus ajarkan dari A sampai Z-nya, itu adalah doa Koronka. Yesus katakan doakan doa Koronka dengan butir-butir rosario biasa. Memang cuma beda satu butir aja, beda satu butir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di diary yang lain atau di nomor yang lain, Yesus bilang, kalau kamu mendoakan doa Koronka, meredakan murka Bapakku. Jadi murka Allah tuh reda. Karena memang terjadinya doa Koronka ini juga, jadi di buku ini sungguh lengkap lah buat teman-teman silakan baca. Jadi waktu itu sekitar tanggal 13-14 September tahun 35, Faustina ini kayak melihat suatu penampakan di mana malaikat pelaksana murka ilahi itu mau hancurin satu daerah. Nah, dia mungkin sama cerita Abraham kita tahu ya, Tuhan, masa sih gara-gara yang tawar-menawar gitu kan, 50 orang aja gitu kan, Yesus Tuhan bilang iya, 40, 30 kan, Abraham kan terus. Nah, Faustina juga berdoa, jangan hancurin sekarang. Berdoa supaya mereka bertobat. Tapi seolah-olah malaikatnya nggak berkurang kekuatannya. Jadi dia juga bingung harus doa apa lagi nih ya. Tiba-tiba dia mendengar satu suara dan dia mengikuti arahan doa tersebut. Dan tiba-tiba kelihatan malaikat itu reda, udah nggak berdaya melaksanakan murka ilahi tersebut. Nah besoknya waktu dia datang ke kapel, dia dengar suara Yesus bilang, doakan doa yang kemarin kuajarkan kepadamu. Nah itu yang disebut doa Koronka. Kalau lihat dari isi doa Koronkanya itu, Bapa yang kekal. Jadi Yesus mengajar kita bagaimana kita bercakap-cakap atau berdoa kepada Bapa, kepada Allah Bapa. Dan apa sih yang dipersembahkan? Bukan pelayanan kita, bukan kehebatan kita, bukan pangkat kita, bukan sumbangan kita, enggak. Tapi yang dipersembahkan adalah Yesus. Yesus yang menderita. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi Yesus mengajar kita untuk berdoa kepada Bapa dengan membawa Yesus yang menderita kepada Allah Bapa. Jadi bukan doa Koronkanya yang bisa mengampuni, tapi Allah tetap mengampuni melalui doa Koronka gitu ya. Itu pengertiannya ya. Jadi murka Bapa. Ya, itu seperti yang dikatakan oleh Yesus pun. Jadi kalau kamu berlindung dalam sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hati Yesus, sinar merah dan sinar pucat, maka kamu juga tidak akan diadili oleh Bapakku. Dan sekarang disebutkan inilah masa tahun kerahiman.
Maksudnya bukan tahun ini ya, tapi inilah masa kerahiman. Nah, suatu hari akan stop. Nah, kalau sudah stop masa kerahiman ini ya nanti mungkin masa keadilan ya. Nah, kita nggak tahu. Jadi manfaatkanlah masa ini dengan sebaik mungkin. Gitu. Iya. Jadi memang dianjurkan untuk berdoa koronka. Dan doa koronka ini memang untuk apa saja. Kalau baca diary-nya, Suster Faustina pernah lihat badai besar, dia berdoa koronka. Badainya berhenti. Di satu pihak pernah lagi satu kali kering sekali ya. Ini kan ceritanya di Polandia. Sangat kekeringan, dia juga berdoa koronka. Dan tiba-tiba hujan turun. Jadi doa koronka itu sebetulnya kalau menurut saya bisa untuk mohon apa saja, tapi tetap pengertian kita bukan doa ini sekedar yang lalu ucapan lalu terjadi ya, gitu. bukan ya, tapi Tetap kuasa tetap Bapak. rahmat Tuhan ya, Tuhan yang memberikan rahmat-rahmat kepada kita. Karena Yesus juga bilang, dengan kamu mendaras koronka, aku akan melindungi kamu selama hidup kamu di dunia ini. Kamu akan mengalahkan musuh-musuhmu. Dan yang terpenting pada saat kematian, aku akan hadir sebagai penyelamat yang maha rahim. Biasanya kalau orang mau itu katanya Ibu ya, Sudah yang ajal hampir-hampir Ya, karena itu, katanya. karena itu memang permintaan Yesus. Jadi doakan doa koronka di samping orang yang menghadapi ajal. Iya. Karena memang ada dari sharing dari diary juga ada, atau kalau saya kasih seminar, ada ibu juga pernah sharing bahwa anaknya di rumah sakit, dia bilang dia lihat bayangan-bayangan hitam. Terus anaknya, terus mamahnya bilang, kamu doa aja, doa Bapak kami, doa Salam Maria. Besok dia tengok lagi, anaknya bilang masih banyak mah bayangan hitam. Ya sudah, doa aja Bapak kami Salam Maria. Hari ketiga, anaknya bilang, udah nggak ada mah bayangan hitamnya, ada malahan Bunda Maria. Yaudah, kamu doa, kamu ikut. Dan sorenya meninggal gitu. Pernah juga ada satu cerita di mana waktu itu kita ngelayat, tapi petinya belum ditutup. Terus ada teman bilang, Wester, ayo kita doain lagi koronka. Saya bilang, loh kita udah doa koronka, kenapa doa lagi? Enggak, dia bilang, saya lihat itu rohnya kayak lagi dijadiin rebutan antara bayangan putih, bayangan hitam, katanya gitu ya. Saya bilang, waduh saya sih nggak bisa lihat ya. Tapi kalau diajak doa ya sudah, doa saja. Nah ternyata waktu saya baca-baca di diary, Yesus pun pernah minta Faustina untuk mendoakan orang yang sedang sekarat. Dan waktu Faustina berdoa, di sekeliling yang sekarat ini memang ada banyak bayangan hitam. Waktu dia doa koronka, bayangan hitam ini teriak-teriak marah-marah, tapi akhirnya pergi. Nah, bayangan hitamnya pergi, si orang yang sekarat ini akhirnya meninggal dalam damai. Iya. Karena menurut saya ini logika saya saja. Setan kan mau mengambil jiwa manusia sebanyak-banyaknya kan. Ya. Gitu ya. Dan saat terakhir dia kan pada saat menjelang ajal juga. Ini roh, kalau misalnya saya mati nih, ini roh Esther nih ke saat terakhir Tuhan dia atau bisa, nah ini kan menjadi saat terakhir juga, ya betul, kesempatan terakhir juga buat si jahat ini untuk menguasai jiwa kita. Sehingga Yesus bilang memang saat yang paling kritis itu adalah memang pada saat menjelang ajal. Ya. Biar bagaimanapun terjadilah perebutan itu. Tapi kalau kita rajin berdoa koronka, Yesus bilang pada saat menjelang ajal aku akan hadir, bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Atau di kata-kata yang lain dia bilang lagi, aku akan membela engkau seperti kemuliaanku sendiri. Jadi luar biasa lah ini ceritanya. Kalau makanya doa koronka semua, Iya. semua kayaknya devosinya kan sangat kalau kita bahasa awamnya itu sangat manjur gitu ya, sangat kuat gitu. Nah, mungkin ada sharing nggak Ibu yang lain, cerita lain misalkan apa manfaat kita sebagai seorang ibu benar-benar kita berdevosi gitu. Kalau buat saya sih ya saya juga ibu ya, saya ibu, saya nenek ya, bahwa peran kalau nggak bicara agama, peran ibu kan pokoknya jaga rumah dengan baik, anggota keluarga diurus, kasih makan, dicukupi apa segala macam itu kan. Tapi menurut saya Tuhan kalau sudah jadikan kita seorang wanita, ibu, menurut saya tugasnya banyak, perannya banyak sekali. Dari selama hidup lah menurut saya ya. Bahkan sudah tua pun, sudah tidak bisa apa-apa pun katanya, tapi tetap sebetulnya Tuhan bisa pakai kita. Ada ibu-ibu yang sudah tergeletak. Saya bilang, ada kan orang yang nggak mensyukuri hidup. Ada yang, aduh saya bangun,
nggak ngapa-ngapain, makan, tidur, besok bangun lagi. Ada lagi seorang ibu yang bilang, aduh tahu kayak gini sih udah mati aja lah, buat apa hidup? Seperti itu kan ya. Padahal saya bilang kalau kita dikasih umur sama Tuhan, berarti Tuhan masih punya harapan terhadap kita melakukan sesuatu, tugas ya. Pakai kita, Ibu. Dia masih mau pakai kita gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ngomong banyak, nggak bisa apa, tapi dari sikap. Dan yang paling penting, menurut saya, seorang ibu itu memberi contoh bagaimana mengampuni. Karena sampai sekarang itu banyak sekali orang yang nggak bisa ngampunin. Wah nggak bisa Bu, kalau yang ini oke, yang ini nggak bisa. Padahal pengampunan itu, kalau dalam devosi kerahiman itu adalah sifat Allah yang paling utama. Kan sekarang sebutnya Maharahim. Apa sih rahim? Rahim kan rahim berkaitan dengan kandungan wanita kan? Memang betul. Kasihnya Allah itu kasih yang waktu kita hamil anak kita nggak tahu nih anak kita besar jadi orang jahat, jadi orang baik kan? Tapi kan pasti sama kita dilindungi, dijaga. Nggak suka minum susu pun minum susu, muntah-muntah minum lagi. Terus dulu zaman dulu ya makan hati ayam apa segala macam. Pokoknya si ibu ini mau berusaha sedemikian rupa kasih yang terbaik buat si anak. Walaupun kita nggak tahu anaknya besar jadi apa. Nah itu sifat Allah tuh seperti itu gitu. Dan kita sudah punya modal sebetulnya. Kita kan dikasihi sama Tuhan kan. Tinggal kita menerapkannya gimana caranya untuk supaya kasih Allah itu bisa dirasakan juga oleh anggota keluarga. Jangan sampai anggota keluarga atau anak terutama mikir, tempat yang paling saya mau hindari adalah rumah. Sekarang kan banyak yang kayak gitu kan. Dia bisa lari ke sana, lari ke sini. Nah, menurut saya itu tugasnya seorang ibu bagaimana caranya supaya buat anak itu di mana-mana boleh ditolak, tapi saya punya keyakinan kalau saya balik ke rumah, mama saya masih terima saya gitu. Nah itu PR-nya ibu-ibu lah sebetulnya. Usaha sendiri nggak bisa, berdoa ke Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, pasti bisa karena Tuhan kan datang untuk keselamatan semua orang gitu. Ada sharing mungkin Ibu yang bisa cerita tentang ini karena ini kalau kayak begini kan berat ceritanya, maksudnya anak sampai nggak mau pulang, maksudnya merasa nggak nyaman di rumah gitu dengan devosi ini. Bersyukur sih saya sendiri nggak ada pengalaman seperti itu ya. Tapi kalau ada orang yang konseling atau apa ya, sebetulnya setiap orang itu perlu tempat aman sebetulnya. Kita semua kan juga perlu tempat aman. Ya kan? Nah, kitanya masing-masing pribadi memang yang harus bisa menciptakan gimana ya caranya. Mungkin kalau kasih masukan, mindset kita aja. Mungkin pertama-tama mindset kita harus berubah. Karena ada ibu yang, aduh Tuhan kalau tahu kayak gini mendingan saya nggak punya anak. Ada bahasa kayak gitu kan. Ada yang, tahu begini nggak ini. Gitu. Putus hubungan gitu kan. Waktu minta susah-susah sampai datang ke Lourdes kemana, berlutut-lutut gitu kan. Tapi begitu anaknya besar, kurang ajar, doanya lain lagi. Kalau kayak gini nggak punya. Nah, menurut saya sesuatu hal yang tidak bisa direvisi atau diulangi, tahapan pertamanya adalah terima. Menerima. Berkeluh kesah boleh aja. Tuhan, kok saya dapat suami seperti ini? Tuhan, saya kok dapat anak seperti ini? Tapi kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, menurut saya Tuhan juga akan memberikan solusinya. Karena selalu yang saya kasih nasihat ke mereka adalah setiap keluarga, setiap orang kekuatannya pasti berbeda-beda. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi di keluarga ibu, ibu harus yakin bahwa ibu tetap kuat. Karena Tuhan bilang kamu tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Jadi kalau masih diproses, artinya masih ada problem, berarti sebetulnya positifnya kamu masih punya kekuatan yang belum kamu pakai nih. Jadi tetap mengandalkan Tuhan, saya bilang gitu. Itu ya memang tidak mudah, tidak mudah ya. Kalau saya nggak banyak berhubungan dengan ibu-ibu yang problem anaknya, karena saya juga sekarang udah umur 70 ya tahun ini. Jadi lebih banyak berurusan dengan suami istri yang suaminya ngaco, gitu ya. Sampai sekarang masih ada tuh ya, udah umur 70 tapi masih ngaco gitu ya. Oh gitu. Nah, apa gitu ya hidupnya ya gitu ya. Iya. Nah, ada satu ibu datang ke saya. Ya saya cuma kasih nasihat, saya bilang ini versi saya, tapi jangan versi saya dikombinasi sama orang lain, pasti nggak sama. Satu orang kasih nasihat, kalau ada suami kayak gitu tinggalin aja, cari yang lain, ya kan?
Tapi saya kalau tanyanya ke saya cuma tanya balik, ibu maunya putus apa mau tetap jadi satu? Ya saya mau jadi satu lah Esther, malu udah 70 masa masih mau pisah-pisah gitu kan. Oke, kalau kayak gitu kamu harus rela berkorban. Gimana caranya? Anggap si suami kamu itu lagi sakit. Kasarnya lagi di comberan, lagi jatuh di got kotor lah. Satu-satunya yang bisa angkat dia ke atas hanya si istri. Wah, nggak bisa Esther, gini. Ya marah lah ya. Ya sudah. Tapi setelah berapa bulan kemudian dia balik lagi ke saya. Dia bilang, saya ikuti nasihat orang lain, saya nggak damai kata gitu. Jadi saya mau belajar dari Esther. Oke, kalau belajar dari saya jangan tanya sama orang lain ya. Bahkan sama suami saya pun nggak boleh tanya, karena pasti nasihatnya beda. Ya. Iya. Cara pandangnya. Karena sudut pandangnya dari saya bilang kamu mau suami kamu balik kan? Yeah. Kalau kamu mau sesuatu itu balik, kamu harus berani berkorban. Kamu satu-satunya yang bisa angkat dia dari comberan adalah kamu sebagai istrinya. Kamu angkat dia, kamu gandeng dia, kamu bawa ke lingkungan, kamu bawa kemana-mana. Kalau sudah digandeng sama istri, derajat si suami juga keangkat lagi, saya bilang. Memang berat, tapi kalau Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kamu, pasti kamu bisa. Akhirnya dia jalanin. Yang tadinya rumah tangganya berantakan karena ribut kan, karena suaminya ngaco gitu segala macam, malah melalui proses ini, suaminya akhirnya jadi ketua lingkungan, anak-anaknya juga jadi rukun, jadi menghargai orang tua. Jadi si mamah ini berperan menyelamatkan keutuhan seluruh keluarga. Bukan anak, mantu, tapi juga termasuk cucu, semuanya menjadi satu keluarga yang berbahagia lah, yang berbahagia, yang kompak. Bahkan sekarang mereka bikin usaha papahnya dengan anak-anaknya. Kalau dulu tahu papahnya kayak gitu kan, anaknya juga nggak menghargai papah kayak gitu ya. Tapi di sini mau menunjukkan bahwa peran ibu tuh luar biasa. Padahal ibunya nggak lulus SMP. Maksudnya ibu sederhana lah ya. Tapi dia bilang, ya saya hanya mau ngandalin Tuhan. Karena kalau nggak ngandalin Tuhan, dia nggak tahu mau ngandalin siapa lagi gitu kan. Dan memang proses untuk kita mengandalkan Tuhan itu nggak bisa asal ngomong aja. Saya mau mengandalkan Tuhan. Nggak bisa. Melalui proses, melalui kehidupan. Nah, di situ baru teruji kita ini mengandalkan Tuhan atau enggak gitu. Jadi jadi dalam kehidupan ini kita sebagai orang Katolik harus melihat segala sesuatu yang terjadi itu ada plus poinnya, ada nilai positifnya. Karena kita tahu kan Tuhan itu sayang sama kita. Biarpun kita berdosa, orang Yesus bilang walaupun kamu dosanya semerah kirmisi lah apa segala macam, kalau datang ke Tuhan dia akan ampuni. Jadi buat Tuhan itu dosa-dosa kita bukan yang dihitung dosanya banyak, tapi buat Tuhan cuma satu, berbalik ke Dia, mengandalkan Dia. Bahkan Yesus bilang, kamu lakukan apa yang kamu bisa. Yang kekurangannya itu giliran aku yang lakukan gitu. Pokoknya kita nggak baca di diary ini, kalau baca Alkitab kan itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau ini kan terjadi belum 100 tahun yang lalu. Jadi ceritanya masih relevan lah. Lebih up to date lah. Seperti contoh Faustina bilang, Yesus, kamu kan suruh saya berbuat baik, tapi banyak orang memanfaatkan kebaikan saya. Yesus bilang, ya tugas kamu berbuat baik. Iya, tapi mereka memanfaatkan kebaikan saya, menyalahgunakan lah apa segala macam. Pokoknya Yesus bilang, tugasmu berbuat baik, jangan pusing sama urusan orang. Bahkan kalau kamu dihina sama orang-orang dan melalui kamu dihina itu kamu bisa bersyukur, kamu sudah masuk ke tahap kerendahan hati tingkat 3. Dan Yesus bilang lagi, rahmatku hanya mengalir pada mereka orang yang rendah hati. Jadi kalau kitanya sombong, ya Tuhan bilang, kamu akan tetap miskin dalam hal rohani karena rahmatku hanya mengalir kepada yang rendah hati. Jadi, nah kenapa banyak peminatnya devosi kerahiman ini, banyak peminatnya ibu-ibu atau yang sudah lanjut usia, bukan karena semua mau pada mati menurut saya ya. Karena nikahnya rada kurang. Tapi menurut saya karena kelihatannya pesannya sederhana, tapi sebetulnya untuk menjalankannya itu agak berat dalam hal mengampuni. Kalau tantangannya untuk rendah hati meskipun dihina itu kan kalau zaman sekarang pasti apalagi anak muda ya susah. Nah itu yang saya bilang tadi, kerasulan, mewartakan, yaitu pada waktu kita dihina ya kita nggak usah balas, kita nggak usah apa, dalam hati bersyukur, Tuhan
terima kasih. Kalau saya dihina berarti kredit poin saya nambah 1 di surga. Udah selesai. Iya. Iya, Nama lalu guru Bu besar. Esa, kalau ingat Santa Faustina itu kan juga ada kisah yang cukup terkenal ya Bu, Iya. yang katanya ada jiwa atau roh orang yang sudah meninggal datengin dan minta didoakan Iya, atau iya. malah dipersembahkan misa. Iya. Itu seperti apa Ya, Bu Esa? ini betul. Jadi di dalam diary ini diceritakan juga. Jadi buat teman-teman semua juga, buat kalian tahu ya, Ekaristi itu adalah doa yang terbesar untuk menyelamatkan jiwa. Karena dalam Ekaristi kan Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan memang melalui diary Faustina ada beberapa cerita. Pertama, misalnya ada seorang suster udah meninggal, dia datang. Suster Faustina lihat mukanya itu sangat menderita lah. Terus Suster Faustina tanya, kok kamu kenapa seperti ini? Karena dia tahu suster ini suster tingkat tinggi. Jadi di sana tuh ada 2 Jabatannya, tingkat. Pengurusnya gitu. Ada 2 tingkat. Dia bilang, ya saya sedang menderita, saya minta tolong didoakan. Dia minta dipersembahkan 3 misa. Jadi nah ini buat teman-teman juga semua, kan kita juga tahu ya bahwa kalau kita dalam misa sering ada doa untuk siapa meninggal, berapa hari, berapa tahun, bahkan ada yang udah 40 tahun pun masih didoakan gitu ya. Intensi misa. Iya, intensi misa. Karena memang betul melalui perayaan Ekaristi ini adalah doa terbesar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dalam purgatorium. Nah, dia minta didoakan, dan memang beberapa hari kemudian setelah didoakan, suster itu datang lagi sudah dengan muka yang lebih cerah. Sebelum dia yang lebih cerah, dia pernah datang mukanya jelek. Beberapa hari kemudian mukanya lebih jelek. Sampai Faustina bilang, waduh, kayaknya saya nggak bisa bantu kamu dalam hal doa saya, karena ternyata kok kamu semakin menderita gitu kan. tapi dia bilang, tapi tetap saya berdoa, katanya gitu. Dan kemudian berapa lama kemudian suster itu datang lagi dengan muka yang sudah bagus. Dia bilang, terima kasih karena saya sudah selesai dalam masa proses di purgatorium itu ya, proses pemurnian itu udah selesai. Terus pernah lagi dia juga lagi malam, dia seperti tahu ada seorang suster datang, dan dia tahu ini suster ini mau meninggal gitu. Jadi sama dia didoain. Besok paginya dia dengar kabar, karena tempatnya beda. Nah, hebatnya Suster Faustina ini, dia bisa bilokasi sama seperti Padre Pio. Ya. Besok siangnya dia dikasih tahu suster itu meninggal gitu. Terus dia dalam hati bilang, ya saya tahu. Jadi dia memang punya talenta, punya kelebihan-kelebihan di mana dia bisa berkomunikasi sama jiwa-jiwa yang menjelang ajal atau yang sudah meninggal gitu. Dan memang datang minta didoakan, dan dengan doa dia mengalami proses lebih cepat lah. Nah, kita juga berdoa buat mereka yang di purgatorium itu, bukan doa kita yang punya kuasa untuk supaya dia cepat ya, tapi dengan doa kita minta ke Tuhan untuk Tuhan peduli, Tuhan berbelas kasih untuk menolong jiwa-jiwa itu supaya prosesnya menjadi lebih cepat. Ya. Memang banyak. Bu Esther, ini kalau dari ceritanya tadi kan kita bisa melihat kayak soal kayak buahnya, bagaimana ibu membantu tadi yang istri yang cerita suaminya bagaimana. Jadi kita mungkin bisa melihat buah dari devosi kerahiman ilahi yang ibu sudah lakukan. Mungkin nanti sebelum menutup, ibu mungkin bisa kasih saran nih kepada sahabat ulun ibu-ibu kita dan kita semua, bagaimana kita bisa menularkan itu kepada anak-anak terutama yang masih kecil atau cucu, mungkin kalau ibu kan mungkin kalau cucu kita, supaya kita semua bisa. Nah, kalau sharing cucu ini bukan cucu saya juga ya, tapi ada banyak ibu-ibu yang sharing juga bahwa karena si cucu ini melihat si oma ini di rumah saja dan dia sering berdoa koronka. Jadi cucu ini yang ingetin justru, Oma, udah mau jam 3 Oma. Nah, gitu kan. Dan ada juga yang anak itu udah mulai ikutan dengan doa koronka. Yang pasti kalau tinggalnya serumah, pasti nularnya lebih cepat. Ya kan? Kita tinggal ngelihat soalnya ngelihat. Kalau anak-anak saya sama suami saya tinggalnya sama papa ya, anak-anak saya sudah di rumah masing-masing gitu kan. Jadi memang tidak ada interaksi yang setiap hari bisa ketemu. Tapi kalau misalnya masih tinggal satu rumah, sebetulnya setiap momen itu perlu dimanfaatkan. Dan sebagai ibu atau oma yang kelihatannya sudah tidak bisa apa-apa, tapi justru dengan kata-kata, dengan cerita, dengan ngobrol ya, dengan doa ya, itu luar biasa untuk
kerukunan atau keutuhan atau kekompakan. Ya, termasuk juga menurut saya rezeki ya untuk keluarga besar, karena kita kan sering berdoa supaya dapat rezeki bla bla bla, tapi kadang-kadang kita lupa berdoa supaya kita juga terhindar dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan gitu ya. Itu juga perlu. Peran ibu tuh luar biasa lah, luar biasa. Nah, kalau kembali lagi ke pesan dalam ikut devosi kerahiman, kembali lagi menurut saya, kalau menurut saya ya, pesan devosi kerahiman ini bukan hanya untuk ibu-ibu, untuk semua orang, untuk semua manusia. Dan doa koronka yang diajarkan oleh Yesus atau devosi ini fokusnya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kita orang Katolik, tapi untuk seluruh dunia. Sehingga dalam doa pun kan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu untuk kami dan seluruh dunia. Jadi memang kita perlu peduli kepada keadaan seluruh dunia. Apalagi lagi gitu kan. saat ini ya Bu ya, perang-perang. Ya, apalagi dalam keadaan perang ini segala macam ya. Kita memang tidak mengalami langsung kan, tapi jangan pernah mengecilkan arti doa. Saya baca di kitab apa tuh, Raja Hizkia yang lupa saya, tentara Israel mengalahkan Raja Hizkia juga dengan cara berdoa atau apa. Jadi, tapi karena ini pesannya kepada ibu-ibu, kepada ibu-ibu semua, jangan pernah mengecilkan peran ibu, karena ibu itu dari dulu suka bilangnya apa pekerjaannya, ikut suami. Oh, saya nggak kerja apa-apa, saya cuma di rumah saja, ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa. Mulai hari ini jangan mengecilkan arti seorang ibu, karena Yesus pun lahir dari Bunda Maria kan, dari ibu. Jadi ibu ini perannya sangat luar biasa. Tuhan pasti kasih kemampuan ke kita untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan ke kita. Nggak mungkin kita disuruh sesuatu yang Tuhan nggak mampukan kita. Tuhan pasti mampukan. Tapi ingat, kembali lagi, semuanya itu tidak bisa karena maunya kita sendiri. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Berserah sama Tuhan. Kalau mau, misalnya mau mulai hari ini nih ya, dengan dalam keadaan keluarga yang mungkin rada amburadul atau rada kacau balau atau apa, mungkin saatnya datang ke Tuhan. Tuhan mau apa untuk saya dalam hidup ini? Apa peran saya dalam hidup ini? Minta hikmat, Tuhan ya, Ibu. menaruh saya di keluarga ini dengan anggota keluarga yang seperti itu, dengan berbanyak alasan, masalah, tapi pasti Tuhan punya tujuan, dan tujuan Tuhan pasti baik adanya. Nah, yang perlu adalah duduk diam. Tuhan, ini saya, pakai saya. Tuhan mau suruh saya apa? Nanti dengan penyerahan itu, menurut saya pasti nanti Tuhan kasih pencerahan-pencerahan. Nanti bisa jadi penolong, bisa jadi pendamping, bisa disebut satu orang selamat, seluruh isi keluarga selamat. Itu yang jadi PR kita, Ibu. Amin. Baik, terima kasih loh Bu Esther. Iya, sama-sama. Apa ya, kayaknya kita dikuatkan ya, kita harus banyak doa, kata-kata harus bagus, sikap harus bagus, semua. Dan semakin rendah hati, rahmat Tuhan akan semakin mengalir. Betul, karena rahmatnya hanya mengalir pada yang rendah hati. Amin, baik. Kita mungkin harus menutup ya Ibu ya. Iya. Sahabat obrolan ibu-ibu, kita jumpa lagi nanti di edisi mendatang. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Esther bisa menguatkan kita semua dalam peran kita sebagai ibu dalam keluarga dan masyarakat. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.